Bapak lihat apakah hingga akhir 2024 ini, di saat konsumsi ini sudah relatif lebih baik daripada sebelumnya, pertumbuhan pay later akan melesat lebih tinggi lagi? Ya, saya rasa pertumbuhan pay later juga akan sejalan dengan pertumbuhan dari transaksi digital ya. Karena kan ini salah satu opsi dari pembayaran transaksi digital. Jadi saya melihat bahwa pertumbuhannya masih akan cukup tinggi di pay later ya untuk ke depan ini. Baik, kalau sekarang sudah 3 digit, apakah Bapak akan mematok target yang lebih tinggi lagi untuk pertumbuhan pay later Ya, hingga akhir tahun? saya rasa 3 digit karena baru ya, jadi kita masih bisa mencetak pertumbuhan 3 digit karena masih baru. Tapi kalau bagi yang produk sudah punya maturity tentu mungkin double digit. Nah, kita masih melihat Alobank bisa menumbuhkan pay later ini dengan triple digit ya. Baik, di Alobank sendiri artinya apakah merasakan adanya penurunan daya beli kelas menengah, Pak? Ya, kalau kami melihatnya dari sisi pertumbuhannya meningkat tadi sangat ya tidak hanya linear ya, sedikit eksponensial begitu. Berarti kebutuhannya masih sangat lebar yang belum terpenuhi ya, kebutuhan untuk mendapatkan layanan pay later ini. Jadi belum terlihat secara signifikan, tapi memang dari sisi kalau dari sisi nasabah kami yang selama ini sudah menjadi pengguna dari pay later begitu, memang ada peningkatan di beberapa titik yang mungkin dalam hal collection-nya biasanya lancar, sedikit berkurang. Nah, itu mungkin menjadi indikator bahwa ada juga beberapa stres ataupun kondisi-kondisi di grassroots ya yang mungkin secara ekonomi mungkin punya tantangan untuk melakukan repayment begitu ya. Baik, di titik-titik mana yang Bapak maksudkan tadi? Apakah ada sektor-sektor khusus yang Bapak melihat ini memang terpengaruh? Karena kami kan segmennya mass ya, jadi tidak berdasarkan sektor tapi ke individual sih. Jadi hanya kami memang bisa men-slicing berdasarkan, karena bank digital ini kan besarnya dengan partner-partner ya. Jadi channel-channel partner ini yang kami evaluasi. Misalnya kami dengan partner telco. Kita bisa lihat ya, karena kerjasama ini kan juga bisa kita lihat dari berbagai segmentasi dari tiering risikonya begitu. Nanti dari channel yang lain, dari e-commerce begitu. Nanti di situ juga membentuk patternnya sendiri. Nah, dengan demikian kita bisa menerapkan rumus-rumus atau rules untuk risikonya bisa berbeda-beda. Nah, ini bisa dilihat memang dari beberapa ya memang area begitu ataupun tingkat risiko yang tadi ya tiering yang ada. Ini lebih ada cenderungan macet. Nah, oleh karena itu kami memang harus selalu rutin, reguler untuk melakukan iterasi ini, mana yang dilonggarkan, mana yang diperketat begitu. Baik, kalau dilihat secara pemetaan pengguna pay later ini lebih banyak untuk toko-toko offline atau untuk e-commerce, Pak? Justru memang ini utamanya untuk online sih, untuk digital. Jadi lebih align untuk terkait pembayaran digital ya. Meskipun juga bisa digunakan di toko-toko offline. Karena kan secara menggunakan QR, kemudian ya bisa membayar menggunakan apps gitu, ada QR dari merchantnya ya tetap bisa menggunakan pay later. Tapi kombinasi ya antara online dan offline ini memang yang digital yang juga tumbuh lebih cepat ya. Baik, kita lihat banyak juga bank-bank lain yang juga memiliki service pay later ini. Yeah. Bapak melihat arah kompetisi pay later ini ke depannya seperti apa? Ya, saya rasa kompetisinya tentu akan meningkat ya. Karena kan penyedianya tidak hanya satu provider ya, tidak hanya fintech, tidak hanya bank digital, fintech juga menyediakan, termasuk bank konvensional. Oleh karena itu pemainnya akan makin banyak. Tapi tentu nanti ke depan siapa yang mungkin paling bisa membangun sistem credit scoring yang semakin baik, semakin akurat, semakin halus begitu ya dalam hal filter, memberikan layanan pay later kepada customer, sistem collection semakin baik, saya rasa dia yang akan unggul sih begitu ya. Baik, artinya credit scoring ini akan menjadi kunci ke depannya untuk bisnis pay later. Bagaimana dengan kolaborasi dengan e-commerce lain misalnya? Ya, kolaborasi e-commerce itu lebih
kepada akses kepada customer base-nya. Tapi dalam proses pemberian kreditnya tetap harus direview per customer ya, seberapa skornya dia untuk bisa kita berikan kredit pada limit berapa. Nah ini kan benar-benar sebuah kapabilitas, kemampuan dari engine credit scoring yang harus semakin baik ya. Karena kalau nggak baik, ya ibaratnya uang udah keluar, nah resikonya kan macet ya. Nah itu tentu membuat kita resiko kemacetan itu membuat kita akan tumbuhnya menjadi terhambat. Nah oleh karena itu kemampuan untuk bisa membuat credit scoring yang semakin baik, semakin ya robust ya, semakin akurat begitu menjadi penting supaya kita bisa menumbuhkan sambil risiko kredit macetnya bisa ditekan begitu ya. Baik, kita juga sudah melihat pemangkasan suku bunga yang kita tunggu-tunggu selama ini akhirnya sudah terjadi begitu. Apakah menurut Bapak ini juga akan mempengaruhi seperti apa pertumbuhan bank-bank digital ke depannya? Ya, saya rasa ini kan tren yang memang kita harapkan, di mana dengan penurunan suku bunga tentu kalau bagi bank ini akan menjadi opportunity untuk bisa menekan cost of fund bank ya. Kemudian juga kita harapkan dengan suku bunga acuan yang sudah turun, diharapkan juga bisa menumbuhkan penyaluran kredit. Nah ini yang diharapkan ya, kemudian ini menjadi opportunity bagi pertumbuhan ekonomi sehingga transaksi akan makin banyak dan diharapkan bisa juga untuk menumbuhkan kredit melalui pay later ini antara lain begitu ya.